Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KR, ketemu lagi di channel yang informatif ini. Untuk video kali ini kita akan mereaction, kita akan menyimak sebuah video tentang perjalanan kisah Bapak Prabowo Subianto, bagaimana kisah perjalanan cinta beliau berdua. Tanpa berlama-lama, langsung kita saksikan videonya berikut ini. Melada cinta Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto memang merupakan sepenggal kisah yang sudah lama berlalu. Mereka berdua hanya mampu bertahan dalam pernikahan sebagai pasutri selama 15 tahun. Pasca menyandang status duda dan janda, masing-masing tetap setia menjomblo. Konon katanya mereka sebenarnya masih saling mencintai, namun terpisah karena keadaan. Benarkah demikian? Hubungan Prabowo dan Titik Soeharto disebut berawal dari perjodohan. Sebagai anak dari penguasa Orde Baru, kiranya cukup sepadan Presiden Soeharto berbesanan dengan salah satu ekonom dan politisi ningrat terkemuka dan pejabat menteri selama era Soekarno dan Soeharto, yakni Sumitro Jojo Hadikusumo. Pertemuan keduanya berawal dari status Titik Soeharto yang merupakan mahasiswa dari ayah Prabowo. Seperti diketahui, Profesor Sumitro adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sementara Titik Soeharto menjadi salah satu mahasiswi di fakultas tersebut. Melihat kecantikan berkarakter Titik Soeharto, Profesor Sumitro pun mencoba mendekatkan Prabowo dengan putri dari Soeharto tersebut. Apalagi kala itu Prabowo dikenal doyan gonta-ganti wanita. Hal inilah yang membuat Sumitro berupaya mendekatkan Titik Soeharto agar putranya bisa serius dengan seorang wanita dengan latar belakang yang jelas dan terhormat. Sebenarnya capres nomor urut 2 tersebut kala itu memiliki seorang pacar dan sudah berhubungan dengan serius. Namun mereka memutuskan berpisah dengan alasan kesibukan dan tidak memiliki waktu untuk bersama. Perjodohan itu rupanya berjalan sukses. Prabowo dan Titik ternyata saling suka hingga berpacaran. Bagi Prabowo, Titik merupakan wanita kesekian yang dikencaninya. Sementara bagi anak keempat Presiden Soeharto tersebut, Prabowo sepertinya adalah kekasih pertamanya. Karena perjodohan tersebut membuahkan hasil, Profesor Sumitro pun beberapa kali mewanti-wanti Prabowo untuk serius menjalin hubungan dengan Titik hingga ke jenjang pernikahan. Hal itu pun diamini Prabowo saat itu. Terbukti Prabowo dan Titik Soeharto langgeng berpacaran selama 2 tahun. Setelah berpacaran sekian waktu, pria kelahiran 1951 itu akhirnya memberanikan diri untuk melamar sang pujaan hati. Beruntung Soeharto yang pada saat itu masih menjabat sebagai presiden, langsung menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Keduanya resmi menikah pada 8 Mei 1983. Pernikahan keduanya sangat menarik perhatian kala itu, mengingat status Titik Soeharto sebagai anak Presiden Soeharto. Tak main-main, Prabowo dan Titik Soeharto menggelar pesta pernikahan mewah di kawasan TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Lokasi tepatnya adalah Pendopo Sasono Agung Utomo dan Sasono Langen Budaya. Setahun jadi pasutri, Prabowo dan Titik dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo atau dikenal dengan nama Didit Prabowo. Ia lahir pada 22 Maret 1984. Selama pernikahan, Titik Soeharto juga harus ikut berpindah-pindah tempat karena tugas Prabowo yang merupakan seorang perwira TNI. Rumah tangga mereka bisa dibilang adem ayem selama lebih dari 1 dekade bersama. Namun memasuki usia 12 tahun pernikahan, rumah tangga mereka mulai dilanda kemelut. Adanya keretakan tersebut bukan karena faktor internal seperti KDRT, apalagi soal ekonomi. Keretakan tersebut justru berasal dari faktor eksternal. Sadar atau tidak, latar belakang orang tua mereka tak bisa menghilangkan fakta jika pernikahan mereka adalah pernikahan politik yang didasarkan pada kepentingan kekuasaan. Pada 1995, hubungan kolega hingga personal antara Sumitro dan Soeharto terbilang merenggang.
Hal itu karena Sumitro yang bersikap terbuka sebagai ekonom kerap mengkritik kebijakan-kebijakan Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto geram yaitu terkait sinyal kebocoran 30% dari dana pembangunan. Padahal saat itu diketahui 3 tahun terakhir sebelum akhirnya Soeharto jatuh dan masa ini terbilang kritis. Membahasnya hubungan para besan ini pun berkembang menjadi huru-hara keluarga. Pada hari H lengsernya Soeharto 21 Mei 1998, keluarga Cendana marah dan menuding Prabowo terlibat dalam konspirasi menjatuhkan kepemimpinan Soeharto dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Saat itu Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dia memiliki peran sangat penting dalam mengantisipasi kericuhan massa. Setelah dipecat dari jabatannya, Prabowo lalu bercerai dari Titik Soeharto dan mengasingkan diri ke Yordania. Iya. Berpisah karena pandangan politik yang berseberangan membuat banyak pihak yakin jika Prabowo Subianto dan Titik Soeharto sebenarnya masih saling mencintai. Iya. Jadi kuat dugaan memang mereka masih sangat saling mencintai ya, dikarenakan sampai hari ini ya Bapak Prabowo maupun Ibu Titi masih tetap betah ya menduda dan menjanda gitu ya. Berarti memang kemungkinan besar memang keduanya ini masih menaruh cinta ya, masih ada harapan mereka bisa bersatu, kemungkinan seperti itu. Sebab meski telah bercerai selama 25 tahun, namun keduanya masih memilih setia dengan status duda dan janda mereka. Seolah saling menanti untuk bisa kembali bersama setelah awal gelap 1998 berlalu. Keduanya pun hingga hari ini masih tetap berhubungan baik, terutama demi cinta mereka untuk anak sematawayang Didit Prabowo. Iya, itu kita lihat ya di beberapa kali pertemuan di publik ya, pertemuan mereka kelihatan seolah-olah biasa gitu, tidak canggung gitu kan. Nah ini kan menunjukkan bahwa keduanya betul-betul menunjukkan jiwa gentleman dan kedewasaan yang luar biasa ya. Bisa tampil di publik tetapi seolah-olah mereka tidak berpisah ya. Nah ini harapan publik ya, berdoa mudah-mudahan beliau berdua ini bisa rujuk lagi gitu ya. Beberapa waktu lalu, warganet juga dibikin salvok dengan lagu favorit yang diungkap Prabowo yang seakan menggambarkan perasaannya selama ini. Saat itu Prabowo mengungkapkan jika lagu favoritnya adalah lagu lawas bertajuk Aku Masih Seperti Yang Dulu. Ini adalah lagu yang populer di era 80-an dari penyanyi Dian Piscesa. Aku masih seperti yang Lagu tersebut menggambarkan kesetiaan seseorang yang menunggu sang kekasih hingga akhir hidupnya. Sementara itu menurut seorang warganet, lagu favorit Titik Soeharto adalah Rahasia Hati. dan berbagi hati itu hanya denganmu. Bukan tanpa alasan, sebab pada satu kesempatan memang terlihat jika Titik menyanyikan lagu Rahasia Hati di acara Hari Perempuan Internasional 2023. Ada pula video lain di media sosial yang memperlihatkan di acara lainnya. Mantan istri Prabowo itu kembali menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh band Elemen tersebut. Karena dianggap sama-sama memiliki lagu yang menggambarkan isi hati mereka yang tetap setia pada sang mantan. Warganet sukses dibuat baper dan terenyuh. Tak heran banyak masyarakat yang menginginkan mereka rujuk, apalagi setelah tahu apa alasan sebenarnya Prabowo dan Titik Soeharto bercerai. Harapan warganet agar keduanya rujuk bisa saja berujung nyata. Setelah diketahui jika wanita kelahiran 1959 itu juga bergabung dalam kepengurusan Partai Gerindra. Iya, betul. Prabowo Subianto bahkan melantik Siti Hediati Soeharto sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina pada Rakernas Partai Gerindra pada medio Desember 2023. Meski momen pelantikan yang terlihat hangat itu bikin seorang Didit Prabowo hingga warganet baper dan menyebut sebagai isyarat untuk rujuk. Namun ada juga yang menuding sebaliknya. Tak sedikit yang menduga jika Prabowo hanya memanfaatkan momen demi memancing simpati masyarakat, terutama yang ngefans sama sosok Titik Soeharto. Hingga keduanya dituding CLBK alias cinta lama buat kampanye.
Berkaca pada edisi Pilpres 2019, saat itu keduanya juga pernah disebut-sebut bakal rujuk, namun ternyata berujung hoax. Gimana menurut kalian? Ya, jadi itu sahabat KR ya, sama-sama kita saksikan bahwa begitu menyentuh ya perjalanan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Titi Soeharto, bertemu dengan kisah yang romantis ya, kemudian berpisah dengan cara yang tidak mengenakan ya. Tentu ini memendam kerinduan, dan hari ini menjadi harapan masyarakat ketika Bapak Prabowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Harapannya mereka bisa rujuk kembali, bersatu kembali, dan Ibu Titi sebagai ibu negaranya. Demikian video kita kali ini, dan kita ketemu di video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.